Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu lagi di dalam pertemuan PDP, Persekutuan Doa Pagi. Mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau memimpin memelihara kami hingga kami boleh tiba lagi di kesempatan persekutuan doa pagi di Gading Indah hari ini. Kami mohon Roh-Mu menopang kami, memampukan kami untuk hidup di dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Tolonglah kami, kuduskan kami, firmani kami, dekatkan kami kepadamu ya Bapa, dan biarlah firman-Mu boleh kami pahami dan kami boleh hidup sesuai firman-Mu. Sertai teman-teman kami di rumah yang ikut di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kuduskan dan berkati mereka, campur tanganlah begitu rupa dengan kami, supaya kami merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh makin hari makin didekatkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakanlah doa kami dan berkati kesempatan pertemuan ini yang kami pohonkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah tiba lagi di hari Selasa kedua bulan bulan September ya. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam rangka doa pagi hari ini dengan membaca dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal pertama ayat kedua dan keempat. Akan saya bacakan bacaan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Saudara-saudara, itulah tema untuk renungan doa pagi hari ini dari surat Yakobus pertama ayatnya yang kedua dan keempat. Renungan hari ini bertemakan pencobaan. Saudara-saudara, apakah itu pencobaan? Saya yakin kata pencobaan dipahami oleh kita. Pencobaan yang mau mengingatkan kita akan pengalaman yang mau menjatuhkan kita, menjatuhkan yang baik, pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, mengganggu kehidupan kita. Bacaan kita dari surat Yakobus mengingatkan untuk kita bersukacita dalam menghadapi pencobaan. Sebagai orang beriman, lakukan apapun sesuai kehendak Allah. Apa yang ada di dalam pikiran kita atau yang ada yang mau kita ucapkan atau yang diucapkan orang kepada kita, betapapun menariknya, bila tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan hal tersebut.
Sebaliknya, sekalipun ada pengalaman tindakan yang berat dan pahit, namun hal itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Saudara-saudara, apa yang terjadi jika kita melakukan demikian? Ayat 4 dari surat Yakobus mengatakan, kita akan menjadi seperti pohon yang tumbuh. Kita akan berbuah, akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang baik, buah yang matang. Bisakah kita membayangkan bahwa sebagai orang beriman, jika tidak mengikuti pencobaan, kita akan tumbuh sebagai pohon yang mengeluarkan buah yang matang dan hidup kita jadi indah dan berhasil. Saudara-saudara, saya yakin semua kita mau dan ingin bertumbuh dan senang bila bertumbuh sebagai pohon yang mengeluarkan buah yang besar dan indah. Di kala lain, dengan kata lain, jangan pernah tertarik pada pencobaan. Tindakan apapun yang ditawarkan pada kita, yang menarik dan seakan-akan menyenangkan, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara tinggalkan bujukan itu, tinggalkan ajakan itu. Apapun yang mau kita lakukan, kontrol. Adakah sesuai dengan firman-Nya? Yang sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun berat dan sulit lakukan. Sebaliknya, tindakan apapun yang nampaknya indah dan menarik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan pekerjaan itu. Sementara yang berat dan sulit, jika sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Ketika kita mau melakukan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, sekalipun berat, pasti akan dapat kita lakukan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Jangan lakukan perkara-perkara dalam hidup kita didasarkan pada keadaan yang mudah dan menyenangkan saja. Tapi lakukan perbuatan, tindakan yang berkenan pada firman dan kehendak Tuhan. Sekalipun sulit dan berat, kita pasti akan dapat melakukannya. Jika kita melakukannya dengan berharap dan bersandar pada Tuhan, serta yakin bahwa yang mau kita lakukan sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Ketika kita melakukan yang sulit dan benar, karena kita menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan padanya, Ia pasti akan menolong dan memampukan kita. Tuhan pasti akan membuat kita sebagai pohon yang mengeluarkan buah yang matang. Keadaan kita menjadi berguna bagi sesama kita. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Pikirkan. Jawabnya adalah, jadilah orang yang sadar
akan adanya pencobaan. Adanya pekerjaan yang dapat membuat kita senang dan susah, yang pahit dan berat. Tapi jangan takut akan tindakan yang pahit dan berat. Jika yang pahit dan berat sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Sebaliknya, jika ada yang indah, menyenangkan, ringan, namun tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Paham saudara-saudara? Dalam hidup ada pilihan. Yang berkenan pada Tuhan dan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dan dibujuk-bujukan untuk kita lakukan, itu namanya pencobaan. Jauhkan diri dari tindakan yang demikian. Pilihlah, walaupun berat dan sulit, namun berkenan dengan firman Tuhan. Tindakan itu akan menjadikan kita bagaikan pohon yang mengeluarkan buah. Sementara yang nampaknya manis dan indah namun berlawanan dengan firman Tuhan, itulah pencobaan akan mendatangkan yang tidak baik bagi kita. Saudara-saudaraku, pilihlah tindakan sekalipun berat dan sulit. Pilihlah tindakan yang berkenan pada Tuhan, maka kita akan bersukacita. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk dapat memilih yang tepat untuk kemuliaan namanya, kebaikan buat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki doa syafaat. Kiranya Tuhan menolong, memberi kita hati yang terbuka untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, inilah kami umat-Mu, Jemaat GKI Gading Indah, yang datang di dalam persekutuan doa pagi. Kami datang dan mohon, mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang berkenan padamu dan yang tidak berkenan padamu. Bapa di dalam sorga, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menopang kami, memampukan kami hidup sebagaimana seharusnya kami hidup. Tolonglah kami untuk berani meninggalkan tindakan yang salah, yang tidak berkenan padamu. Dan mampukan kami untuk berani melakukan yang berkenan padamu. Tolong kami hari ini. Tolong kami untuk menyelesaikan tugas kami. Kiranya campur tangan-Mu boleh dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan hidup kami, supaya orang-orang boleh menjadi dekat padamu, mengerti kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga kami, hubungan kami dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan para pembantu. Berilah supaya kami boleh hidup bersama dalam keluarga dengan baik. Mampukan kami untuk saling membantu. Mampukan kami untuk saling menguatkan di dalam kebutuhan kami. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa
untuk seluruh anggota keluarga kami. Berilah supaya anggota keluarga kami hidup dekat dengan Tuhan, hidup beriman pada Tuhan. Topanglah kami supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, saksi-saksi-Mu yang hidup. Bapa, kami berdoa, tolonglah kami. Apakah kami ada di tengah keluarga? Tolong kami juga ketika kami ada di tempat kerja, di dalam lingkungan apapun. Topang supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah akan lingkungan di mana Tuhan menaruh kami. Mampukan supaya di tengah lingkungan yang manapun kami boleh hidup sebagai hamba-Mu dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah supaya kami sebagai umat-Mu boleh hidup menjadi saksi-saksi-Mu yang baik. Kami boleh melayani sesama kami. Kami boleh mengabdi kepadamu dan kami boleh menjadi berguna di dalam kerajaan-Mu. Topanglah kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat untuk sesama yang Tuhan pertemukan dengan kami. Berkati persekutuan doa pagi hari ini ya Bapa. Dekatkan kami satu dengan yang lain, sekalipun kami terpisah tempat. Berilah supaya kami boleh didekatkan satu dengan yang lain melalui doa-doa yang kami panjatkan. Kami mohon Tuhan ampuni kekurangan kami, ampuni kelemahan kami, mampukan kami untuk boleh dekat padamu dan dekat dengan sesama. Bapa di dalam sorga, campur tanganlah begitu rupa dengan kami, supaya kami boleh menjadi berkat untuk siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami mengikuti doa persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan tolonglah supaya melalui persekutuan doa pagi ini kami didekatkan kepadamu. Kami didekatkan satu pada yang lain. Dan Tuhan dekatkan kami akan kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan persekutuan doa pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk petugas-petugas. Berilah supaya orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan boleh hidup berkenan padamu, menjadi hamba-hambamu. Topanglah supaya Pak Presiden dengan semua pembantunya boleh bekerja dengan hati rendah, boleh bekerja untuk kebaikan kehidupan bangsa kami. Kiranya campur tangan-Mu boleh kami rasakan. Sempurnakan kiranya doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah permohonan doa kami. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan. Di dalam nama Juru Selamat kami, terpuji Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biar Tuhan memberkati kalian, memberkati kita semua, supaya kita didekatkan satu pada yang lain, dan kita bersama didekatkan kepada Tuhan. Selamat bekerja untuk hari ini, dan biarlah di dalam pekerjaan apapun kita boleh bekerja dengan mengingat akan pertolongan Tuhan,
supaya yang baik yang dari Tuhan terwujud di dalam hidup kita. Sampai ketemu kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semua.